Sobat-sobat, saya Bung Tema Adiputra melalui channel YouTube saya berhadapan sekarang dengan seorang hamba Tuhan, nama singkatnya Pendeta Max. Beliau dari Manado dan datang ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor. Ada pelayanan khusus dan kami bertemu di sebuah kawasan di Depok Baru. Puji Tuhan, saya langsung menyapa dan kami akan bincang-bincang singkat padat tentang warna-warni kehidupan beliau. Salam Pendeta Max, saya Bung Tema Adiputra. Ya, shalom Bung Tema Adiputra. Senang bertemu ya Pak ya. Ya, saya sering kali pakai sekarang shalom alaikum. Silakan Pak. Memang di gereja Bapak Manado pakai itu ya Pak ya. Assalamualaikum itu salam di gereja kami. Ya, saya dengar gereja Bapak ada kaitannya dengan Kiai Sadra. Iya. Boleh 1 menit Pak. Iya, Kiai Sadrak itu adalah seorang penginjil Jawa yang beralih dari kepercayaan sebelumnya kepada Yesus tanpa ada sentuhan misioneris. Entah bagaimana, tapi demikianlah kejadiannya, sehingga dia membentuk satu komunitas namanya Paguyuban Mahardika, Persaudaraan Umat Merdeka. Nah, untuk itulah, karena kata merdeka, maka dia dicurigai oleh company, oleh penjajah, dan juga oleh gereja-gereja mainstream pada waktu itu yang semuanya boleh dikatakan berafiliasi pada misioneris. Nah, dia adalah gereja yang oleh Dr. Bambang Nurseno dikatakan sebagai itulah gereja asli Nusantara. Baik. Ya. Singkat sudah ada latar belakang ya Pak, Ya, Pendeta Max ya. Ini juga Bapak jawabnya to the point saja. Nama lengkap. Saya Max, lahirnya Max Evert Ibrahim Tangkudung karena lahir bulan Mei, Pak. Baik. Ya, jadi singkatannya Max, E-nya Evert, I-nya Ibrahim, Tangkudung. Sekarang saya lebih banyak pakai Ibrahim. Bukan karena ada unsur-unsur lain, tapi memang nama saya itu Ibrahim. Ya, kita setuju itu Pak. Singkat juga nama gereja di Manado? Giski. Singkatan? Sinodenya Giski, Gereja Iman Sejati Kaum Immanuel. Baik, Bapak dapat tugas jabatan apa di situ? Sebagai ketua sinode. Dan juga sebagai gembala sidang dari gereja atau jemaat di Sukur, Madidi. Ya, cerita sedikit tentang keluarga. Ya, saya istri bernama Nova Kumolontang. Baik, ya. Ya, kami memiliki 5 orang anak. Ya. Kami memiliki anak-anak yang boleh katakan sudah memberikan cucu kepada kami juga. Ya. Yang atasnya kami syukuri. Amin. Baik Pak. Dulu lahir di Manado ya Pak? Saya lahir di kota Makassar, Pak. Oh, lalu mulai ada di Manado tahun berapa? Sebelumnya saya datang dan pergi karena ayah saya adalah seorang pejabat di pelabuhan yang dari Makassar kemudian dipindahkan ke Jakarta. Tetapi punya akses lebih mudah naik kapal ke Manado, jadi sering bolak-balik. Tetapi kemudian sekarang lebih banyak ke sana, bahkan berdomisili di sana. KTP saya sudah KTP Langoan, karena kami sudah punya tugas khusus jabatan itu tadi. Ya, yang saya maksud mulai Bapak tinggal tetap di Manado tahun berapa? Tinggal tetap di Manado boleh dikatakan dari 6-7 tahun lalu. 6-7 tahun lalu. Ya, yang baru yang pindah, tapi sebelumnya sudah sekitar 20 tahun. Oh, 20 tahun ya Pak ya. Jadi pernah tinggal di Makassar, pernah tinggal di Jakarta. Iya, saya sekolah di sini SMA PSKD 1 Pak. Dan sempat juga ambil tambahan pengetahuan teologi di kampus mana Pak? Di I3 Batu Malang. Batu Malang Saya juga belajar di beberapa sekolah teologi yang lain. Dan saya pikir demikian. Tapi juga ada sekolah-sekolah yang orang katakan sekuler. Pengikut Kristus adalah pembelajar ya Pak ya. Betul. Baik. Kemudian Pak, satu pertanyaan dalam wawancara warna-warni ini. Sejak kapan Bapak putuskan untuk jadi hamba Tuhan? Ya, saya mendapatkan satu panggilan pada waktu saya masih menjadi seorang pegawai negeri. Dan pada waktu itu, Universitas Indonesia membuka peluang untuk mereka yang bekerja. Dia membuka 2 jurusan, tapi sore untuk pekerja. Itu jurusan ekonomi dan
hukum. Extension ya. Extension, betul. Betul. Waktu itu namanya extension. Sekarang jurusan sore ya. Baik. Saya ternyata lulus waktu tes untuk di Fakultas Hukum. Ya. Jadi saya sempat di tahun semester waktu itu belum full semester ya. Itu pokoknya tingkat 4, saya mendapatkan panggilan. Oh. Panggilan yang saya tidak bisa lari, Pak. Oh, apa itu? Panggilan itu dari Matius 28. Panggilan semua sudah tahu ya, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya. Jadi pergilah. Itu kepada saya dimanapun saya, sampai bergereja di hari Minggu 3 kali, Pak. 3 kali saya bergereja. Entah kenapa ayatnya sama, pengkhotbahnya lain, gerejanya lain, ayatnya sama. Saya berusaha menghindar dari semua itu. Kan saya mau ujian Iya. di Fakultas Hukum. Dan di kantor seringkali saya diutus untuk belajar sesuatu yang baru. Iya. Untuk mengajar di kantor. Jadi saya itu, saya boleh katakan, tertekan juga lah. Artinya saya harus memenuhi target-target. Nah, saya waktu mau ujian di Fakultas Hukum ini, Ya. saya belajar, Pak. Tetapi pada waktu saya sadar, saya bukan belajar itu buku-buku Fakultas Hukum. Iya. Sudah buka Alkitab, Pak. Belajar di rumah. Di rumah saya belajar. Oh, untuk mau ujian itu. Mau ujian. Nah, saya membentuk komunitas pemuda yang di Tanjung Priok itu yang nakal-nakal banyak. Itu sampai ratusan, Pak, sampai 300-an. Oke, jadi Saya bersaksi untuk bagaimana itu? Mau ujian tapi yang dipelajari Alkitab lalu akhirnya ikut ujian. Saya begini, ya saya ikut ujian dan saya tetap lulus. Ya. Tetapi saya menyadari bahwa Tuhan manggil saya karena Alkitab itu, saya kan baca buku-buku Fakultas Hukum, buku-buku dari fakultas, buku-buku wajib dan semua tulisan-tulisan dosen. Tapi selalu saya kembali sadar saya tidak baca buku itu lagi, sudah baca Alkitab. Sampai saya bawa keluar kamar saya Alkitabnya, saya kunci pintu, lalu saya baca buku-buku karena saya semakin takut tidak siap nanti. Ternyata saya sadar lagi baca lagi Alkitab itu. Baik. Jadi ada situasi yang menurut Bapak agak aneh ya. Agak aneh dan juga ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa berdaya lagi. Baik, ujungnya apa itu dari proses itu? Dari proses ini, pada waktu saya membaca kitab Mika, Ya. itu Alkitab ini seperti hidup hurufnya. Dan di kamar yang saya sudah kunci itu, terdengar suara itu. Oh. Bahwa dengan apa aku melelahkan engkau? Jawab, aku tahu bahwa aku ini orang berdosa. Ya. Saya adalah orang yang pada waktu saya sudah masuk sekolah teologi ya. Ya. Saya berlibur datang ke Jakarta, ada acara pernikahan anggota keluarga, jadi saya datang. Tiba-tiba ada satu orang peluk saya sambil menangis. Dia bilang, saya bersyukur. Bung Max, saya panggil saya Bung Max, saya masih muda. Bung Max, saya dengar sudah sekolah teologi ya. Dia peluk saya tidak kenal. Terus dia bilang begini, saya berapa kali datang ke rumah Bung Max bicara Injil, dan saya selalu pulang menangis. Karena waktu itu ya cara penginjilan itu memberitahu tentang dosa dan neraka. Dan saya cuma bilang begini, saya ini tahu bahwa saya orang berdosa. Dosa dikasih tahu, saya juga tahu. Dan saya tahu kalau sekarang saya mati, saya masuk neraka. Tapi jangan membuat saya seolah-olah sudah di neraka saat ini. Biarlah saya menikmati apa yang kamu anggap berdosa, saya nikmati sehingga saya masuk neraka. Nah, saya dulu ini adalah seorang yang belajar beberapa bela diri ya. Karena sebagai anak orang yang boleh katakan liar di masyarakat. Oh ya. Walaupun saya berpendidikan, saya punya pekerjaan di kantor, tapi gelisah. Nah, saya itu pukul tembok di rumah saya itu kalau di belakang latihan, kalau saya pukul tembok itu 3 kali pukul pasti retak. Ya. Nah, saya pukul itu sampai berdarah tangan saya karena saya tidak mau pukul ini pendeta ini yang menyampaikan Injil. Jadi saya ke belakang tinggalkan dia, saya pukul. Sesudah saya
lemas hilang marah saya datang dengan dia, saya usir dia. Jadi dia datang berkali-kali. Nah, waktu ketemu di pesta itu dia peluk sambil menangis. Baru saya menyadari ada bukan cuma dia, ada banyak orang yang terlibat di dalam perjalanan hidup saya, sehingga waktu saya menerima panggilan itu, baik dosen dari perguruan tinggi yang saya mau masuk sekolah teologi, beberapa pendeta termasuk orang tua saya berusaha mencegah saya. Sudah, katanya, selesaikan dulu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kamu kerja baik-baik, nanti bisa bantu-bantu begitu. Tapi saya punya keyakinan berbeda, yang sehingga ibu saya itu almarhumah, di meja makan dia kepala sekolah, dia berusaha untuk membimbing saya untuk tidak masuk sekolah teologi. Tapi pada waktu dia di depan Alkitab, dia arahkan saya, tapi kemudian dia tanya, Max, tidak mau jadi kan? Tidak mau masuk sekolah teologi kan? Saya bilang, saya tetap mau masuk sekolah teologi. Lalu dia ludah saya, almarhum. Tetapi kemudian sudah saya di sekolah teologi, ada permasalahan dalam keluarga ayah saya dan ibu saya, sehingga Tuhan memakai saya dengan cara saya yang ya begitulah. Masih sisa-sisa pola kekerasan saya buat, walaupun tidak kekerasan pada mereka, tapi saya bertindak tegas keras, dan mereka akhirnya, ibu saya yang keras itu memeluk, kami bertiga berdoa dengan ayah saya. Waktu itu kakak saya masih di Jerman, itu kami dua bersaudara, kami berpelukan, dia menangis. Saya bilang, doa, terima kasih Tuhan karena Engkau memilih Max, anak kami, menjadi hamba Tuhan. Jadi Pak, itu luar biasa ya. Jadi saya terharu ini Pak. Jadi catatannya adalah Fakultas Hukum UI tidak selesai. Tidak selesai. Baik. Yang kedua, Bapak dengan tekad sendiri, banyak halangan, banyak yang menentang, Bapak kuliah teologi. Iya. Selesai. Selesai. Baik. Lalu ada persoalan di rumah tangga, khususnya antara ayah dan ibu. Bapak dipakai Tuhan untuk memulihkan. Iya. Akhirnya muncul pengakuan bahwa jalan Bapak itu sudah benar dan didukung. Masih tingkat 1 itu Pak. Iya, artinya di situ ya Pak ya. Iya, betul. Dan tentu Bapak senang sekali ya. Oh, saya menyadari bahwa di tingkat pertama saya itu di Fakultas Teologi ini, saya menjadi ketua asrama mahasiswa, mulai dari ketua kelas dan sebagainya. Ya. Tapi pergumulan saya tadinya tidak, pemikiran saya ini kalau sekolah anak kedinasan saja atau sekolah perbankan 3 tahun saja, kalau tamat, paling kurang ada basis salarinya ada. Tapi ini kita doakan, kita punya senior kita alumni yang sudah punya anak, tolong doakan anaknya supaya bisa sekolah. Anak begini, saya pikir ini sekolah apa, ini mau jadi apa? Mulai tergoncang saya pikir sebenarnya memang saya harusnya kerja di luar aja, baru kerja di luar tetapi sampai saya lari Pak dari sekolah teologi. Pernah lari. Saya lari pergi ke hotel, saya banting semua pakaian-pakaian saya bilang saya tidak mau cuci, tidak mau apa, saya cuma main di Surabaya, main itu namanya bowling. Tapi entah gimana, om saya itu Katolik. Dia itu suruh supirnya cari saya dan kasih tahu, om panggil. Saya pikir aman saja lah. Saya pergi ke sana karena saya pikir dia kan Katolik. Saya pernah ke gereja bersama dengan dia karena supaya dia masuk gereja walaupun itu Katolik. Sampai sana dia bilang, Max, om ini kedatangan ipar dari Belanda, kembaran dari tante. Lalu kami mau masuk gereja, Max temani ya. Saya bilang, iya, saya tidak tahu gereja yang dia maksudnya itu di Batu Malang. I3 itu? I3. Oh. Jadi akhirnya saya masuk ke sana, udah ketinggal lagi di sana. Dan saya tidak dibujuk di sana karena lari lalu dibujuk. Besoknya saya tidak kuliah, disuruh kerja macul. Di lahan ini pacul. Kemudian ya Tuhan merubah hidup saya banyak Pak. Jadi saya harus menerima karena
hari-hari ya bulan-bulan pertama di Tiga Batu Malang, karena saya baru masuk, walaupun saya sudah lebih berumur dari yang baru masuk, saya harus naik tangga, tidur di atas. Jadi saya berkali-kali malam itu sepertinya mau loncat dari itu, karena di bawah seperti orang berteriak, kamu pengkhianat, kamu lari, dan seperti itu. Saya nggak bisa tidur karena memang tangan saya berdarah mulai dari kecil tangan saya berdarah. Artinya ya kalau mau diuraikan, saya orang memang berdosa, sangat berdosa. Pada waktu saya masuk sekolah teologi, ibu saya ini pergi ke Manado karena dia tidak mendukung. Waktu saya masuk, ayah saya ada dan bikin pengucapan syukur, dan di hadapan anak-anak yang ratusan itu saya injili. Dia menangis, dia bilang, anak saya Max ini saya tidak sangka, saya bersyukur karena dulu saya sewa orang untuk ikuti di mana anak saya. Tujuannya kalau dia mati di mana, bawa jenazahnya pulang. Baru sesudah saya punya anak, baru saya memahami kalau itu terjadi pada saya, betapa menderitanya saya seorang ayah. Baik Pak, perenungan yang sangat dalam ya. Waktu kita terbatas ya Pak ya. Ini poin ada 3, ini poin kedua nih Pak. Ya. Jadi setelah Bapak lulus, Bapak jadi hamba Tuhan ya Pak ya. Di mana Bapak pertama kali melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta bahkan di mana? Ya, pertama saya setelah lulus, saya mengajar di Semia Negeri. Guru agama? Guru agama dan juga untuk manajemennya. Oke. Ya, sesudah itu saya diminta untuk ada satu gereja yang membutuhkan pendeta. Tapi sistem gereja ini, latar belakang Tionghoa gereja ini, dia tes orang dulu. Di mana itu? Di Bandung. Baik, lanjutkan Pak. Gereja ini rupanya undang orang datang, sesudah bicara berapa bulan, nanti gantian pendeta lain yang datang. Nanti mereka mau putuskan. Jadi Bapak sempat pelayanan di gereja Bandung itu? Oh ya, saya akhirnya dipendetakan di gereja itu. Berapa tahun itu Pak? 6 tahun. Lalu setelah itu kemana? Setelah itu dari Bandung. Setelah dari Bandung, saya pada waktu di Bandung, saya menjadi sekretaris umum, pelaksana tugas umum di PGI wilayah Jawa Barat. Waktu itu ketua umumnya pendeta Siahaan, Dr. Siahaan. Saya sebagai ketua pemuda. Ya. Ketua pemuda yang bertugas untuk sebagai pelaksana tugas dari sekretaris umum, karena Artoto Subowo pendeta itu dari GKI sakit begitu. Karena diputuskan saya dari Gereja Kristen Muria Indonesia begitu. Jadi sesudah dari sana saya ditugaskan sebenarnya di Bogor dalam rangka perintisan, karena di Bandung sebenarnya juga perintisan. Ya, jadi sudah dari sana saya kemudian dididik oleh PGI waktu itu dalam rapat di sidang umum PGI di Surabaya. Kondisi negara ini memaksa PGI memutuskan ada 4 hal untuk kita ini ada 4 kemampuan. Baik Pak, kita kembali ke fokus. Ya. Jadi pada akhirnya sampai dengan saat ini Bapak di gereja Manado itu ya Pak ya? Oke, sekarang kita masuk bagian akhir Pak, keterbatasan waktu. Ya. Saya barusan tadi Bapak cerita singkat, ada satu misi Bapak naik sepeda motor pelayanan dari Manado tiba di Jakarta, dan ternyata Bapak diam-diam punya kerinduan membuat sebuah buku ya Pak ya? Iya. Apa judul bukunya, apa substansi isinya? Singkat Pak. Ya, judul bukunya adalah Indonesia One, pakai WAN. Indonesiawan. Itu dikatakan negarawan, pahlawan. Ya, tahu. Itu non-gender. Ya. Selama ini orang bingung. Ada yang bilang mau wanita, dia bilang pahlawaniwati dan sebagainya, karena orang tidak tahu. Oh, sebenarnya itu non-gender. Netral. Netral.
Ya, Apa substansinya? substansinya adalah bagaimana kita membawa bangsa ini memiliki karakter sejati bangsa Indonesia. Oh, Nah, apa itu? Nah, karakter ini bertumpu pada tiga sudut. Saya gambarkan segitiga ya, karena boleh dikatakan saya pernah jadi dosen di Papua oke, dan juga saya pernah 3 bulan di Aceh. ya, Saya menemukan hampir semua, katakan saya belum pernah tidak ketemukan. Hampir semua, termasuk perjalanan saya dari Manado ke Jakarta, saya tanyakan, memang dahulu kita punya karakter memasak ini pakai 3 sudut, Pak, bukan 4. Seperti 3. Hmm, Itu bertumpu pada perilaku. perilaku, Perilaku itu bicara tentang kebanggaan. Orang berperilaku kenapa? Dia bangga. Kenapa? Sejarah bangsanya. Sejarah budaya bangsa kita. oke, Bangsa kita luar biasa. ya, Batik saja kalau tidak diperjuangkan, itu dicuri sama Malaysia. ya. Ya, ada banyak termasuk Jadi reok. perilaku ya, Perilaku. dan Lalu penjabarannya yang ya, kedua, yang kedua kecerdasan. Cerdas. kecerdasan. Kecerdasan kita itu Pancasila, Pak. Oh, Sebagai rumusan dari keyakinan-keyakinan dan agama-agama di Indonesia. ya, Itulah Pancasila. baik. Nah, inti dari semua perilaku dan juga kecerdasan kita adalah kebertuhanan. Hmm, Nah, kebertuhanan ini membuat kita memiliki kemampuan ilahi untuk mengelola kekayaan alam kita, kekayaan demografi penduduk kita, dan juga kekayaan ilahi yang kita punyai. hmm, Negara ini sejarahnya sejarah rohani yang baru-baru ini dalam seminar saya berbicara itu misterium magnum, satu misteri besar. Sehingga orang berusaha untuk bisa menemukan pencipta. Jadi ada layer di mana orang percaya kepercayaan bertumbuh kepada apa yang dia anggap sebagai penyambung, ya, kalau kita lihat di film-film Perantara. begitu, perantara. hmm. Tetapi Yesus adalah turun langsung itu dari alfa omega ini menjadi manusia. Itu juga dikatakan sebagai misterium magnum. Orang tidak mengerti dan orang tak bagaimana ya, namanya iblis bekerja kalau bisa mencegah orang untuk berubah menjadi memiliki karakter yang sebenarnya dirindukan oleh semua agama. Oke, Sehingga semakin hari semakin terasa bahwa memang benar orang Kristen tidak boleh mengklaim Yesus itu milik mereka. hmm, Yesus itu untuk semua manusia oke. karena dia membawa kemampuan kuasa membawa perubahan pada manusia. Ada itu di Yohanes 3:16 ya. Ada. Oh, Kebertuhanan ini melahirkan itu tindakan ilahi. tindakan ilahi. Iya, tindakan Oh, ilahi ya, di ya, muka bumi ini, yaitu terhadap demografi, jumlah penduduk kita yang begitu banyak, hmm, juga kekayaan alam kita yang begitu variatif dan begitu kaya. hmm, Dan juga yang ketiga adalah kita punya kekayaan ilahi itu sendiri ya. Sejarah kita punya sejarah rohani yang panjang, bahwa termasuk Indonesia ini hmm. kalau bukan kehendak Tuhan Ya. sudah tidak ada. Oh, oke. Karena fenomenal. 17.560-an pulau, di atasnya ada ratusan kerajaan. Oh, Pemimpin-pemimpin suku itu begitu banyak, ratusan. oh maksud Bapak ribuan. tidak ada republik ya? Tidak ada ini. Ah, Makanya saya mengadakan pergerakan 28 Oktober. iya. Maksudnya pergerakan Sumpah Pemuda. Hmm, Jadi bukan hanya Aceh, bukan hanya Papua. hmm, Tempat-tempat lain jangan berbicara merdeka. hmm, Karena kita semua dibawa sumpah oleh generasi muda yang cerdas pada waktu itu. hmm. Melihat bangsa ini, mereka bersumpah. Kita semua dibawa sumpah mereka dalam hal kebangsaan. Hmm. Orang Papua ada 3 wakilnya di 28 Oktober Sumpah Iya, Pemuda. iya, iya. Jadi janganlah, kita memang ini satu negara harus dikelola dengan kecerdasan ilahi, karena begitu banyak negara berusaha supaya kalau bisa mengeksploitasi kekayaan kita dengan cara benturan, dibentur-benturkan. Baik. Gitu. Baik, penjabarannya luar biasa Pak.
Sekarang kita masuk ke penutup ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi saya menangkap satu benang merah ini Pak. Bapak Tuhan pakai luar biasa, panggilannya juga khusus, banyak proses sampai akhirnya Bapak jadi pendeta tetap dan punya misi naik sepeda motor pelayanan ke Jakarta, tapi juga untuk mencepatkan terbitnya buku Bapak Betul. yang berjudul Indonesiawan. Iya. Dan di situ sangat kental tentang nasionalisme, bertahan dan pertahankan Republik ini kan, begitu ya Pak ya. betul. Nah, bagaimana Bapak mengupayakan bahwa buku ini juga bisa disajikan di seminar-seminar, sudahkah? Iya, kita sudah mulai dari sebenarnya kalau seminar dari Zoom sudah dari 7 tahun lalu, Pak. Oke. Nah, kalau itu kan masa COVID. Ya. Lalu ada lah. Nah, ini tahun 2026 ini perdananya kemarin hari Jumat. Perdana apa itu? Seminar perdana Indonesiawan. Oh, bukunya sendiri kapan terbit? Nah, ini yang kalau Ya. dibilang terbit, draftnya ada. Oh, Jadi memang saya sudah 7-8 tahun ini, mau 8 tahun bikin buku itu, ya. dan memang terserap energi Masih semuanya. ada kendala apa? Dana ya? Ya, masih Dana ya, itu. Artinya saya masih butuhkan orang yang mengerti, Ya. yang melihat bahwa ini kekayaan dia juga, Ya, bukan. kiranya dan- boleh tergerak mendukung Ya, penerbitan. ya, betul. Tetapi Bapak sendiri terpanggil juga untuk bisa menyampaikan dalam sebuah seminar-seminar begitu ya Pak ya? Bahkan saya berharap bahwa pemerintah, departemen-departemen bisa menggodok dulu, lihatlah buku ini, bahkan kalau melihat ada kebenaran kebaikan untuk Ya. diadakan seminar-seminar yang dilaksanakan antar departemental atau ya inter juga bisa, Ya. untuk di daerah-daerah, Ya. maka kami bisa latih pembicara-pembicara, tidak harus saya, Oke. generasi-generasi untuk menyampaikan ini agar supaya percepatan mencapai satu karakter bangsa yang mempunyai implikasi yang terejawantahkan dengan baik, yang aplikatif sifatnya, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang memang perilaku Indonesia. Amin. Baik Pak, Itu. saya dukung doa agar buku itu bisa terbit dan Tuhan pakai dengan caranya Tuhan, Ya. biar terdukung dari sisi dana yang Bapak rindukan, Ya. dan Bapak juga semakin banyak kesempatan menyampaikan ini dalam format-format seminar ya Ya, Pak ya, ya. betul. Baik, Ya, baik Pak Pendeta Max, ya, terima kasih sangat banyak. padat. Terima kasih. Saya Bung Temadi Putra mengucapkan terima kasih. Perbincangan singkat ini menjadi berkat bagi siapapun yang menonton. Semangat ya, kita mencintai bangsa, kita wujudkan, nyatakan bahwa bangsa ini menjadi kiblat kebertuhanan bagi bangsa-bangsa. Siap. Puji Tuhan. Begitu ya.